Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa Kompas TV Jambi yang dirahmati Allah, ketemu kembali dalam acara Mutiara Iman. Kali ini kita masih membahas tentang Islam, iman dan ihsan. Karena pembahasan ini sangat panjang, maka pembahasan ini kita bahas secara berseri. Dan yang lalu telah dibicarakan bahwa yang disebut dengan Islam seperti yang ditanyakan oleh seseorang kepada Rasulullah itu adalah yang pertama, antasyhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, yaitu kamu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian yang kedua adalah watuqimas shalah, mendirikan sholat. Ketika seseorang telah masuk Islam, maka orang itu wajib mendirikan sholat karena dia telah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka orang yang seperti ini sudah terkena beban taklif, yaitu menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Kemudian setelah menjalankan sholat, maka Rasulullah sampaikan watu tiyaz zakata. Islam itu adalah kamu membayar zakat. Kalau sudah sampai haul dan nisabnya, kamu harus membayar zakat. Kenapa harus membayar zakat? Karena di dalam harta kita itu ada bagian orang lain kalau sudah sampai haul dan nisabnya. Itulah kenapa kita disuruh membayar zakat, supaya harta kita bersih. Yang kita makan jadi makanan yang bersih. Kalau makanan itu makanan bersih, maka akan menjadi darah dan daging yang bersih. Tapi kalau kita punya harta tidak mengeluarkan zakat kita, maka yang kita makan bisa bercampur dengan barang yang haram. Karena di dalam harta itu ada bagian orang lain, sementara kita tidak memberikannya kepada orang lain, justru malah kita makan. Begitu kita makan, maka jadilah darah dan daging yang haram. Darah haram, daging haram. Sementara kita ini selalu perlu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita berdoa kepada Allah setiap saat. Minimal kita doa adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Minimal kita doa seperti itu. Lalu maunya kita setiap kita berdoa kepada Allah, itu doa kita diijabah oleh Allah. Di dalam kitab Tuhfatul Murid ala Jauhari Tauhid, Imam Bijuri juga menjelaskan salah satu di antaranya syarat untuk terkabulnya doa itu adalah dengan menggunakan Ismul A'zam. Beliau menyampaikan Ismul A'zam itu adalah Allahumma. Jadi ketika kita berdoa dengan mengucapkan Allahumma, demikian, 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 dan demikian, maka nanti doa itu pasti diijabah oleh Allah. Kemudian pendapat Imam Nawawi itu menyebutkan bahwasanya Ismu A'zam itu adalah Ya Hayyu Ya Qayyum. Ketika seseorang menyampaikan doa di awal dengan Ya Hayyu Ya Qayyum, maka itu artinya telah menggunakan Ismul A'zam, maka doa itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara dalam kitab Al-Ghunyah li Thalibi Thariqil Haq Azza wa Jalla, Syekh Abdul Qadir Jilani mengajarkan kepada kita melalui penjelasan dari hadis Rasulullah SAW, ketika seseorang mau berdoa, itu pertama dia harus memuji Allah, yang kedua dia harus mengucapkan sholawat kepada Rasulullah SAW, kemudian baru dia berdoa kepada Allah, minta. Dan disinilah menggunakan Ismul A'zam, umpamanya Allahumma. Setelah itu baru diakhiri dengan membaca sholawat kepada Rasulullah dan juga membaca Alhamdulillahirabbil alamin atau memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa pada saat berdoa adalah mengangkat tangan. Mengangkat tangannya tidak boleh melebihi bahunya,
tidak boleh mengangkat tangannya itu di atas kepala ini Allahumma, yang seperti itu tidak boleh, makruh hukumnya. Maka ketika kita berdoa sekurang-kurangnya adalah segini, sejajar dengan pundak kita, tetapi tidak pula di bawah begitu. Maka yang disunahkan adalah sejajar dengan pundak kita atau di depan dada kita. Jangan sampai di atas kepala seperti ini Allahumma ghafir lana dzunubana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Jangan sampai seperti itu. Yang seperti itu makruh hukumnya. Yang disunahkan adalah di hadapan dada kita atau sejajar dengan pundak kita. Maka ketika syarat-syarat itu semua telah kita lalui, maka tinggal tunggu pengkabulan doanya. Lalu ada yang bertanya, menyampaikan, aku berdoa sudah menggunakan Ismul A'zam, aku berdoa sudah membaca Alhamdulillahirabbil alamin, aku berdoa sudah membaca sholawat kepada Nabi, aku berdoa sudah menggunakan Allahumma, tapi kok sampai sekarang belum terijabah juga. Maka syarat yang paling penting di antara syarat ini belum terlaksana. Apa itu? Tarku aklil haram, meninggalkan makanan yang haram. Apa makanan yang haram itu? Makanan yang haram itu ada yang haram memang zatnya, ada yang haram bukan zatnya. Zatnya yang haram, ada yang memang cara mendapatkannya yang haram. Apa makanan yang haram itu? Makanan yang haram zatnya memang haram, barangnya memang haram. Umpamanya daging babi, daging anjing. Loh, daging anjing kan tidak ada disebutkan dalam Al-Quran. Kan yang ada di Al-Quran cuma khinzir. Orang yang seperti ini belajar Islamnya tidak kafah, tidak sempurna yang seperti ini. Yang disebutkan dalam Al-Quran khinzir, tetapi di dalam hadis ada juga disebutkan babi. Selain babi, anjing. Maka yang seperti ini adalah termasuk haram. Maka ketika memakannya tanpa udzur syar'i, maka orang itu terjerumus ke dalam barang yang haram. Beda kalau ada udzur syar'i. Apa udzur syar'i itu? Umpamanya ketika kita lapar sekali, nggak ada makanan apa-apa kecuali daging babi, nggak apa-apa daging babi itu dimakan, tapi dengan syarat tidak boleh berlebihan. Famaniturra ghaira bagin fala adin fala itsma alaih. Kalau kita memakannya itu dalam keadaan terpaksa dan tidak berlebihan, maka tidak berdosa, tidak menjadikan darah kita darah haram, tidak menjadikan daging kita daging yang haram. Nah, ketika seseorang membaca sudah dilengkapi syarat-syarat doanya tapi belum terijabah juga, berarti dia ini tidak menjaga tarku aklil haram, tidak menjaga menghindarkan diri dari memakan barang yang haram. Memakan barang yang haram ada umpamanya dia memperoleh uang, uangnya itu diperoleh tidak sewajarnya, tidak dengan mengeluarkan keringat, tidak dengan usaha, tapi dengan cara mencuri umpamanya. Ketika seseorang memperoleh uang itu mencuri, lalu uang itu dibelikan ke rumah makan makanan, lalu dimakan, maka makanan itu menjadi makanan yang haram. Begitu dimakan menjadi darah-darah yang haram, menjadi daging-daging yang haram. Lidah ini terdiri dari daging dan dengan darah. Darahnya haram, dagingnya haram. Bagaimana mungkin darah dan daging haram ketika berdoa akan sampai kepada Allah? Itu sangat tidak mungkin. Oleh karena itu, sesuatu yang diperoleh dengan cara yang haram, atau kita memakan barang yang haram, umpamanya tadi itu, kita punya harta harus dikeluarkan zakat kita, tapi tidak kita keluarkan, bisa terjadi barang yang kita makan itu adalah hak orang lain yang tidak boleh kita makan, tetapi tetap kita makan. Maka disitulah mengapa doa kita tidak naik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah pentingnya seorang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, ketika sudah sampai haul dan nisabnya, zakatnya mesti dikeluarkan. Seperti halnya Sa'labah. Ketika Sa'labah masih miskin, dia sholat bersama Rasulullah, suatu saat ditangkap oleh Rasulullah. Sa'labah, kamu mau kemana? Lalu dijawab, aku mau pulang ya Rasul. Padahal baru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah ketika selesai sholat itu langsung menghadap ke jamaah.
Pada saat selesai sholat itu Rasulullah berzikir. Hanya Sa'labah pada saat itu tidak berzikir, langsung keluar dari masjid. Terlihat di hadapan Rasulullah, langsung dipanggil, "Sa'labah, kamu kemana?" Dijawab oleh Sa'labah, "Aku mau pulang ya Rasul, baju yang ada dipakai sholat hanya satu inilah. Kalau baju yang dipakai hanya satu ini, maka nanti ketika istriku mau sholat, nanti tidak pada tempatnya, tidak pada waktunya, karena nunggu baju ini. Oleh karena itu aku balik duluan." Nah, pada saat itu langsung Sa'labah menyampaikan, "Ya Rasul, karena engkau telah tahu kondisi kami, aku mohon kepadamu doakan aku supaya menjadi orang yang kaya. Kalau nanti aku kaya, aku akan mengeluarkan hak, aku akan menyumbang terhadap perjuangan Islam, aku akan menyumbang untuk pergerakan Islam, engkau menyebarkan Islam ini." Biasa orang yang belum mencapai cita-citanya, orang yang belum kaya itu berjanji-janji seperti itu. Dan di tempat kita itu udah biasa, sebelum menduduki anggota dewan, kemudian janji-janji dulu. Biasanya kalau sudah menduduki anggota dewan terus lupa dengan janjinya. Seperti halnya juga Sa'labah seperti itu. Ketika dia telah berjanji ingin membantu pergerakan Rasulullah SAW dengan para sahabat, pas begitu beliau menyampaikan seperti itu di hadapan Rasulullah, pertama Rasulullah menolaknya, kemudian yang kedua Rasulullah juga menolaknya, yang ketiga Rasulullah juga menolaknya. Ketika Rasulullah menolak pertama, kedua, dan ketiga ini, maka akhirnya Rasulullah mengiyakannya. Maaf, yang ketiga Rasulullah mengiyakannya, dan Rasulullah memberikan kambing bunting kepada Sa'labah. Lalu Sa'labah memelihara kambing itu beranak sampai lama-lama anaknya banyak. Yang tadinya sebelum azan Sa'labah sudah sampai di masjid, ini azan belum sampai di masjid. Ditanya oleh Rasulullah, "Kemana Sa'labah?" "Sibuk ngurusi kambing ya Rasul." Yang biasanya sebelum qomat sudah sampai di masjid, ini sudah qomat baru nyampe di masjid. Lama-lama Sa'labah terlambat sholat. Lalu begitu terdengar Sa'labah banyak kambingnya, Rasulullah mengutus utusan untuk mendatangi Sa'labah mengambil zakatnya. Apa yang terjadi? Ditolak oleh Sa'labah. "Ini adalah hasil keringatku sendiri, nggak ada urusannya dengan yang lain." Akhirnya Sa'labah, dari kejadiannya itu turun ayat, "Walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddata wa la yunfikuna fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim." Ketakutan Sa'labah, ketakutan dengan ayat yang turun ini, akhirnya menyampaikanlah zakat ini kepada Rasulullah SAW. Tetapi Rasulullah menolaknya. Kenapa menolaknya? Karena ketika diminta tidak mau memberikannya. Dan pada masa Abu Bakar As-Siddiq, Sa'labah ingin memberikan zakatnya kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ternyata Abu Bakar As-Siddiq melihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Karena Rasulullah menolaknya, maka Abu Bakar As-Siddiq juga menolaknya. Oleh karena itu, pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah, ketika harta kita sudah sampai haul dan nisabnya, jangan disimpan-simpan, keluarkan zakatnya. Kita telah melaksanakan salah satu di antara rukun Islam, yaitu menunaikan zakat apabila telah sampai haul dan nisabnya. Sehingga ketika kita berdoa kepada Allah, syaratnya sudah terpenuhi, termasuk tarku aklil haram itu juga terpenuhi, sehingga doa-doa kita di hadapan Allah bisa sampai, bisa didengar oleh Allah dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.